kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab melalui Media Assessment berbasis gamifikasi dengan aplikasi Kahoot. Baik, latar belakang penelitian kami yaitu pendidikan bahasa Arab merupakan bagian integral dari kurikulum di banyak negara, terutama di negara-negara Muslim. Dalam mencapai pembelajaran bahasa Arab diperlukan motivasi belajar siswa. Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Motivasi belajar yang tinggi mendorong siswa untuk bersikap proaktif, terutama dalam kegiatan belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, di era digital saat ini, pendekatan inovatif dan menarik diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan media berbasis gamifikasi atau berbasis permainan. Gamifikasi adalah konsep yang mengadaptasi elemen-elemen permainan ke dalam konteks pendidikan. Salah satu media gamifikasi yang saya sebut tadi, salah satunya adalah aplikasi Kahoot. Kahoot ini adalah sebagai aplikasi untuk menerapkan konsep gamifikasi pada penelitian ini. Kahoot merupakan aplikasi berbasis online yang berfungsi sebagai alat evaluasi atau penilaian yang dapat membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, pada poin B mengenai identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasikan bahwa permasalahan pada penelitian ini adalah yang pertama, minimnya motivasi belajar siswa kelas 8A MTSN 6 Ponorogo akibat kurang menariknya materi bahasa Arab yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah minimnya motivasi belajar siswa kelas 8A MTSN 6 Ponorogo akibat pemilihan media asesmen yang kurang variatif. Kemudian pada poin C terdapat batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini berfungsi untuk menghindari penyimpangan, memperluas pokok permasalahan agar penelitian lebih fokus dan memudahkan pembahasan agar tujuan penelitian tercapai. Batasan masalah penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan motivasi belajar bahasa Arab melalui penggunaan media asesmen berbasis Kahoot, dan penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi dalam bentuk platform interaktif seperti Kahoot dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Poin selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi serta pembatasan masalah yang telah diuraikan adalah yang pertama, apakah media asesmen berbasis gamifikasi dengan aplikasi Kahoot dapat mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 8A MTSN 6 Ponorogo atau tidak. Poin selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Dan demikian mengimplementasikan media asesmen berbasis gamifikasi yaitu Kahoot, diharapkan siswa lebih termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Arab. Kemudian poin selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat praktis. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada guru khususnya mengenai penggunaan media asesmen berbasis Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa. Kemudian bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian terkait dengan penggunaan media asesmen berbasis Kahoot pada pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, kajian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar.
Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Hampir semua pakar setuju bahwa suatu teori tentang motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu. Kemudian motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik atau faktor dari dalam dari diri sendiri, yaitu hasrat dan keinginan berhasil serta dorongan kebutuhan belajar dan harapan serta cita-cita. Kemudian faktor eksternalnya yang di luar dari diri sendiri, yaitu adanya penghargaan, kemudian lingkungan yang kondusif dan kegiatan yang menyenangkan serta menarik. Kemudian prinsip-prinsip dari motivasi belajar. Motivasi mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar seseorang. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Seperti yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi merupakan pujian lebih baik. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Kemudian, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Adapun fungsi dari motivasi belajar siswa adalah menurut Winarsih dalam Neni Fitria Harahap, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Kemudian menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi kebutuhan. Itu adalah 3 fungsi motivasi dalam proses pembelajaran menurut Winarsih. Kemudian yang kedua ada penilaian atau asesmen dalam pembelajaran. Pengertian dari penilaian ada suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, Haryati berpendapat lain. Ia mengungkapkan bahwa penilaian atau asesmen merupakan istilah yang mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu, peserta didik, atau kelompok. Kemudian, fungsi penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran, di mana merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dengan model atau metode pembelajaran. Penilaian merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada 4 hal berikut. Yang pertama adalah penelusuran, yaitu menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kemudian yang kedua, pengecekan, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pencarian, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah mengetahui seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Kemudian aplikasi Kahoot. Pada era revolusi industri, penggunaan smartphone atau instrumen teknologi berbasis jaringan menjadi bagian dari revolusi yang mempengaruhi aspek-aspek kultur kehidupan, termasuk pendidikan. Aplikasi Kahoot sebagai salah satu aplikasi yang muncul di era revolusi industri adalah bagian dari respon atas perkembangan zaman yang serba praktis berbasis teknologi, namun memberi implikasi positif karena kehadirannya dapat digunakan pada proses pembentukan desain pembelajaran konstruktif. Menurut Sumarsono, aplikasi Kahoot merupakan aplikasi online di mana kuis dapat dikembangkan dan disajikan dalam format permainan. Poin diberikan untuk jawaban benar dan peserta didik yang berpartisipasi akan segera melihat hasil tanggapan mereka. Kemudian manfaat aplikasi Kahoot.
Aplikasi Kahoot diimplementasikan berbasis game sehingga memberi banyak manfaat yang sifatnya konstruktif serta berimplikasi terhadap perubahan persepsi anak mengenai suatu pembelajaran sehingga menjadi menarik dan menyenangkan. Sharon E. Smaldino dalam bukunya menyatakan bahwa mengapa asesmen dengan permainan menjadi lebih menarik, yaitu yang pertama adalah lebih atraktif sebab peserta didik akan lebih atraktif, mereka dibawa ke ranah yang sangat disukai yaitu pola permainan. Yang kedua adalah kebaruan karena pola permainan memberikan nuansa baru pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, suasana rileks dan menyenangkan. Yang keempat adalah meminimalisir kebosanan karena variasi permainan dan pola pembelajarannya. Kemudian, langkah teknis penggunaan aplikasi Kahoot. Desain utama aplikasi ini adalah permainan secara kelompok atau group games. Walaupun aplikasi ini juga dapat dimainkan secara individu, terdapat dua alamat web, yaitu khusus untuk pengajar atau guru dan untuk peserta didik. Bahkan saat ini sudah ada aplikasi berbasis smartphone yang dapat dengan mudah diunduh dari Play Store atau laman unduhan aplikasi lain yang tampilan dan prosesnya jauh lebih simpel dan menarik. Kemudian aplikasi Kahoot mengembangkan fitur-fitur berbentuk kuis online, survei, diskusi, dan campuran, di mana untuk memainkannya memiliki cara yang bervariatif. Aplikasi ini membutuhkan jaringan internet, komputer, infocus, dan telepon pintar sebagai instrumennya. Kemudian penelitian terdahulu, setelah peneliti melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini, ternyata belum ditemukan judul penelitian yang sama dan hanya sedikit yang mempunyai kaitan, dan ada beberapa yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian dari Denisa Agustin Fadila dan Sarah Nur Fadila tahun 2002 dengan judul penerapan gamification untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga mendapatkan hasil bahwa metode pembelajaran dengan gamifikasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui interaksi antara guru dan siswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imam Maulana dan Yagi Hasbi Siddiq tahun 2023 dengan judul pengaruh penerapan media kuis berbasis Kahoot terhadap minat belajar bahasa Arab kelas 11 IPA 5 SMAN 1 Duku Punten, sehingga mendapatkan hasil dapat disimpulkan dengan rata-rata minat belajar bahasa Arab siswa setelah menggunakan aplikasi Kahoot lebih tinggi daripada rata-rata minat belajar bahasa Arab siswa sebelum menggunakan aplikasi Kahoot. Dan penelitian yang dilakukan oleh Imam Ahmad Gimnastiar tahun 2022 dengan judul implementasi aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi dalam peningkatan motivasi belajar siswa SMA Pasundan Banjaran, sehingga mendapatkan hasil dengan mengimplementasikan aplikasi Kahoot di dalam proses pembelajaran sehari-hari pada SMA Pasundan dapat menjaga dan juga meningkatkan motivasi dan minat yang berkelanjutan dari belajar siswa. Pada penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam media yang digunakan, yaitu media gamifikasi Kahoot dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun memiliki perbedaan pada mata pelajaran yang diteliti serta pembelajaran sehari-hari serta yang diberlakukan di masing-masing lokasi penelitian. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan unsur linguistik. Jadi tidak heran banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Karena itu motivasi belajar sangat diperlukan. Motivasi belajar merupakan dorongan dari internal maupun eksternal, dari diri siswa maupun dari luar diri siswa untuk belajar dan mengubah perilakunya. Dan salah satu solusi untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab adalah dengan memanfaatkan media asesmen yang variatif dan menyenangkan. Asesmen berbasis gamifikasi dapat memberikan perubahan terhadap
persepsi anak mengenai suatu pembelajaran sehingga anak menjadi tertarik untuk belajar. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika diterapkan media asesmen gamifikasi Kahoot, maka akan dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 8A MTSN 6 Ponorogo. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tika Noviorisma. Kepadanya disilahkan. Ya, mengenai metode penelitian, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan jenis kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas atau bisa disebut dengan PTK. Nah, tindakan tersebut diberikan oleh guru dengan arahan guru yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan pada proses pembelajaran semester ganjil bulan Oktober 2024 di kelas 8A MTSN 6 Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Raya Bogem, Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Adapun subjek penelitian ini yaitu pada kelas 8A MTSN 6 Ponorogo dengan jumlah siswa 36. Sedangkan objek dari penelitian tindakan kelas ini adalah media asesmen berbasis gamifikasi dengan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 8 MTS 6 Ponorogo. Data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data kami adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ketika guru dan siswa melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Prosedur pengumpulan data di sini ada 3, yaitu kami menggunakan observasi, wawancara, dan tes. Observasi ini yaitu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Observasi ini hanya dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk mengetahui kebiasaan siswa pada proses belajar di kelas yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu wawancara. Untuk wawancara ini kan dilakukan oleh dua pihak untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa siswa kelas 8A MTS 6 Ponorogo. Adapun wawancara ini dilakukan di jam luar pembelajaran. Yang ketiga yaitu angket. Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pengetahuan peserta didik pada mata pelajaran bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan di atas. Instrumen penelitian ini ada 3, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan angket. Rinciannya ada di dalam proposal. Selanjutnya mengenai teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Teknik analisis data, jadi analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku yang diamati. Dan indikator keberhasilan ini, penelitian ini dikatakan berhasil apabila motivasi belajar siswa kelas 8A MTSN 6 Ponorogo meningkat yang ditandai dengan meningkatnya minat belajar bahasa Arab siswa sesuai dengan hasil observasi, wawancara, serta antusias yang memuaskan.
Terakhir mengenai pengecekan keabsahan data. Agar data ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu diuji dari keabsahan data. Adapun tekniknya yang pertama yaitu uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian tersebut. Yang kedua mengenai pengujian transferability. Yang ketiga pengujian dependability. Untuk pengujian ini dilakukan dengan cara meneliti audit terhadap keseluruhan proses penilaian. Caranya dilakukan oleh melakukan penelitian bagaimana peneliti mulai menentukan masalah fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengujian confirmability, yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin kepercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu mengenai tahap penelitian. Tahap penelitian di sini ada 4. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua melaksanakan tindakan atau acting, yang ketiga melaksanakan pengamatan atau observing, dan yang keempat melakukan refleksing. Yang pertama tadi perencanaan. Sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan, dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. Yang tindakan ini pada tahap ini observer melakukan tindakan yang telah dirumuskan di RPP dalam situasi yang aktual. Yang ketiga melaksanakan pengamatan. Pada tahap ini yang harus dilakukan observer adalah mengamati perilaku siswa dalam mengikuti KBM, memantau diskusi siswa dalam kelompok, mengikuti pemahaman setiap siswa terhadap penguasaan materi pembelajaran yang telah dirancang. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi. Pada tahap ini observer harus mencatat hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, mencatat isi hasil pembelajaran, mencatat kelemahan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana siklus berikutnya. Itu saja pemaparan proposal dari kelompok kami. Kami aturkan terima kasih. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.